Berdasarkan data baru dan hasil survei DTSCN, hanya 2 kelompok dipositifkan dapat bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, bantuan beras 10 kg per bulan, dan banyak lagi jenis bantuan baik berupa dana tunai maupun non-tunai. Namun yang paling sering dan paling akrab di telinga kita adalah bantuan PKH dan BPNT. Nah, kelompok mana sajakah yang menjadi sasaran penerima bansos? Apakah teman-teman termasuk dalam kelompok penerima yang dipositifkan masuk dalam jangkauan penerima bansos PKH dan BPNT? Ikuti terus informasinya hingga tuntas. Saya akan segera kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga kesejahteraan dan kedamaian selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari-hari belakangan ini menjadi hari tersibuk dalam penentuan siapa sajakah akan menjadi penerima bantuan sosial dari pemerintah, seperti bansos PKH, BPNT, BLT, bantuan beras, dan lain-lain. Nah, terkait sasaran atau kelompok penerima bansos dalam rangka pengentasan kemiskinan, Gus Ipul menjelaskan ada di desil 1, desil 2, dan desil 3. Termasuk juga sebagian di antaranya keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas, bukan malah turun kelas. Fokusnya kepada miskin ekstrim, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan. Katanya, Gus Ipul mengatakan untuk efektivitas program, akurasi data sangat penting. Meskipun DTSCN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya. Namun ada mekanisme pemutakhiran data. Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap 3 bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat, ujarnya. Mensos Gus Ipul menjamin data kemiskinan di DTSCN perankingannya lebih jelas mulai dari desil 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga layak dijadikan acuan, khususnya untuk bantuan PKH dan BPNT. 2 kelompok sasaran yang dipositifkan mendapatkannya. Penyaluran bantuan sosial bansos akan lebih fokus pada kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah, yaitu kelompok desil 1 dan kelompok desil 2. Hal ini berdasarkan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSCN, di mana desil 1 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 2 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, namun masih rentan. Nah, mungkin teman-teman perlu memahami siapa sajakah yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2. Nah, berikut penjelasannya. Desil 1, rumah tangga yang berada pada kelompok 10% terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional, menunjukkan kondisi ekonomi paling tidak sejahtera atau fakir miskin. Kemudian desil 2, rumah tangga yang berada pada kelompok 11-20% terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional, menunjukkan kondisi ekonomi kurang sejahtera atau miskin. Nah, mungkin teman-teman bertanya seperti apa tingkat penghasilan bagi keluarga yang masuk desil 1 dan desil 2 sehingga menjadi prioritas mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya. Dilansir dari Kemensos RI, Mensos Gus Ipul menjamin data kemiskinan di DTSCN perankingannya lebih jelas mulai dari desil 1, 2, 3, dan seterusnya sehingga layak dijadikan acuan. Sebagaimana hal ini diamini oleh Kepala BPS Amalia Adininggar. Dia menjelaskan terkait perankingan desil di DTSCN, desil 1 mencakup data warga miskin ekstrim dengan pendapatan di bawah 400.000, desil 2 dengan pendapatan di bawah 600.000, dan desil 3 di bawah 900.000. Untuk selanjutnya, kriteria setiap desil itu berbeda-beda setiap provinsinya, katanya. Penting untuk diketahui, desil 1 dan desil 2 sering digunakan sebagai dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial dan berbagai program pemerintah lainnya.
Data desil yang dikumpulkan oleh BPS digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Nah, oleh karena penyaluran bansos berdasarkan desil atau berbasis desil, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau lebih akrab disapa Gus Ipul menyatakan bahwa penyaluran bansos akan menggunakan sistem desil dalam DTSEN. Prioritas akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2. Dan penyaluran bansos ini akan dilakukan di triwulan kedua tahun 2025, kata Mensos. Nah, contoh program bansos dengan kelompok sasaran berdasarkan desil. Seperti program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program bansos yang seringkali dialokasikan kepada kelompok masyarakat dalam desil 1 dan desil 2. Penerima program Keluarga Harapan atau PKH umumnya terdaftar dalam DTSEN dan masuk dalam kategori desil 1 atau 2. Selain itu, untuk penerima bantuan PKH diharuskan atau wajib memiliki kategori keluarga sebagai syarat mutlak seperti ibu hamil, anak usia prasekolah, anak sekolah pada sekolah formal dari tingkat SD sederajat hingga SMA sederajat. Kemudian anggota keluarga lansia 60 tahun ke atas dan anak disabilitas berat. Kemudian bantuan sosial bansos pada kelompok desil 1 dan 2 yaitu program sembako. Kemudian ada KIP, Kartu Indonesia Pintar, untuk mendukung biaya pendidikan. Lalu ada kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat, untuk memberikan layanan kesehatan gratis. Bantuan beras 10 kg untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, sekarang ini Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan finalisasi data berdasarkan perankingan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk menentukan siapa sajakah yang layak mendapatkan bantuan sosial seperti bantuan PKH, bantuan program sembako BPNT, bantuan KIP, bantuan kartu KIS, bantuan beras 10 kg. Nah, lantas kapan penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT untuk tahap kedua? Nah, teman-teman, kemungkinannya pada awal bulan Mei, Kementerian Sosial akan memproses penyaluran, mulai dari validasi rekening keluarga penerima manfaat, baik untuk KPM yang telah memiliki rekening aktif dan KPM yang belum memiliki rekening melalui proses pembuatan rekening. Nah, proses ini tentunya tidak singkat ya teman-teman. Bisa jadi ini membutuhkan beberapa minggu. Kemudian selanjutnya kemungkinan proses yang mengarah pada penerbitan SPM dan SP2D sekitar minggu ketiga, dan pada minggu keempat atau akhir Mei diprediksi tercepatnya mulai disalurkan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap kedua melalui Bank Himbara maupun yang menggunakan jasa PT Pos. Sebagaimana hal ini diaminkan oleh Menteri Sosial, kira-kira ya kalau enggak Mei ya paling lambat Juni. Tapi kemungkinannya Mei, tutur Gus Ipul. Nah, itulah informasi dua kelompok yang dipositifkan mendapatkan bantuan PKH, bantuan BPNT, atau bisa jadi bantuan PKH plus BPNT yang dapat diterima sekaligus pada pencairan untuk tahap kedua. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.